Selamat pagi. Dimohon kepada seluruh peserta untuk menghidupkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disiapkan panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam acara SKIT Innovation 2023 yang kedua Sabtu 8 Juli 2023. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Insinyur Sikemi MT selaku pembina Himasisko. Yang saya hormati Kak Fauzan Aulia selaku Ketua Umum Himasisko, dan juga yang saya hormati Kak Muhammad Zidan Arkan selaku instruktur hari ini, serta para peserta yang telah hadir dalam acara SKIT Innovation 2023 pada pagi hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah dan rahmatnya. Kita masih diberi kesempatan dan dalam mengikuti rangkaian acara pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, sebelum memasuki rangkaian acara pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siti Latifah selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara ini hingga selesai. SKIT Innovation 2023 yang kedua mengusung tema Learn and Explore the World of Back-end Development. Saatnya perkembangan teknologi digital dan juga akses internet menghadirkan inovasi dan dari berbagai bidang termasuk bidang pendidikan dan teknologi. Pemanfaatan inovasi yang ada sesuai dengan implementasinya dapat memperkuat keterampilan dan kecakapan manusia. Baiklah, adapun tata tertib yang harus dipatuhi selama acara berlangsung. Seluruh peserta diharapkan menggunakan background yang telah disediakan panitia. Wajib mematikan mikrofon saat acara sedang berlangsung agar tidak menimbulkan gangguan suara. Peserta diperbolehkan menghidupkan mikrofon apabila diizinkan oleh panitia. Mikrofon peserta dapat diaktifkan ketika sesi tanya jawab. Peserta menuliskan format sesuai yang tertera peserta skor nama lengkap. Peserta diharapkan tetap mengikuti Zoom hingga akhir acara selesai dan jika ada kendala harap segera melapor. Absensi akan segera dibagikan saat kegiatan sedang berlangsung. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa susunan rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan dan pembacaan susunan acara. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, kata sambutan Ketua Pelaksana SKIT Innovation 2023, Zahra Maharani. Kata sambutan Ketua Himasisko, Fauzan Aulia. Kata sambutan Pembina Himasisko, yang terhormat Bapak Insinyur Sukemi MT. Yang ketiga, yang pembacaan CV narasumber. Dan acara yang kelima adalah penyampaian materi oleh narasumber Kak Muhammad Zidan Arkan. Dilanjutkan sesi tanya jawab dan dokumentasi hingga penutup. Baiklah, langsung saja kita memasuki rangkaian acara yang pertama. Agar acara berlangsung dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua, marilah bersama-sama kita memulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh panitia pembaca doa yaitu M. Razel Miroza. Kepada Razel, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita menundukkan kepala dan berdoa dengan khusyuk. Bagi yang nonis bisa menyesuaikan dan Islam bisa mengikuti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wa afalin dari hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Allahumma amin. Acara selanjutnya adalah kata sambutan pembina Himasisko. Maksud saya, acara selanjutnya adalah kata sambutan Ketua Pelaksana Zahra Marani kepada Zahra Marani. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada kesempatan kali ini dalam rangka Bootcamp IT Innovation yang kedua. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Sukemi selaku pembina Himasisko, yang saya hormati Kak Fauzan Aulia selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Komputer, yang saya hormati Kak Muhammad Zidan Arkan selaku instruktur pada hari ini, dan yang saya hormati para peserta serta seluruh panitia SKIT Innovation 2023. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam acara Bootcamp Kelas SKIT Innovation pada hari ini. Seperti yang sudah dijelaskan, Bootcamp Kelas ini akan diadakan sebanyak 3 kali dengan materi yang sama, yaitu mengenai pembuatan website. Untuk SKIT yang kedua ini akan membahas mengenai back-end development. Mohon untuk seluruh peserta bisa menyimak penjelasan dari instruktur dengan baik serta menaati tata tertib yang ada. Harapannya dengan diadakan bootcamp kelas ini bisa menambah pengetahuan dan keterampilan kita semua yang mana bisa bermanfaat di masa mendatang. Last but not least, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga acara kita dapat terlaksana pada hari ini. Demikian sambutan saya selaku Ketua Pelaksana SKIT Innovation 2023. Apabila terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Zahra atas kata sambutannya. Selanjutnya akan dilanjutkan kata sambutan oleh Bupati Himasisko, Kak Fauzan Aulia. Kepada Kak Fauzan kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya MC atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Wassalatu wassalamu ala imamil muhsinina sayyidina Muhammadin. Salawatu rabbi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman. Sebelumnya mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya lah dan juga berkah kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri acara ini secara online yaitu Bootcamp SKIT Innovation 2023. Dan juga tak lupa selawat beriringkan salam, mari sama-sama kita panjatkan terus junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya sangat-sangat kita harapkan di kemudian hari nanti. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Sukemi MT selaku pembina Himasisko, terima kasih atas waktunya Pak karena sudah menyempatkan hadir pada acara kita ini. Dan yang terhormat Saudara Zidan Arkam selaku instruktur kita pada kesempatan ini, yang terhormat seluruh panitia SKIT Innovation yang telah memberikan sumbangsi tenaga, pikiran, dan waktunya demi mensukseskan acara kita ini, kami mengucapkan terima kasih banyak atas segala kontribusi yang telah diberikan. Dan juga kepada teman-teman semuanya diucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Bootcamp SKIT Innovation 2023. Semoga dalam acara ini kita dapat mengambil pelajaran, ilmu pengetahuan kita bertambah dan juga skill kita lebih tingkatkan lagi. Dan juga saya ucapkan terima kasih lagi kepada seluruhnya dan selamat datang. Pada kesempatan kali ini
saya hanya ingin menyampaikan sedikit hal saja, karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa terkait bootcamp ini sudah dijelaskan oleh panitia. Jadi pada kesempatan ini, kita bertemu lagi di bootcamp yang kedua, yaitu tentang pembahasan back-end development. Nah, jadi diharapkan teman-teman semuanya untuk berpartisipasi dalam hal ini, misalnya seperti tanya jawab dan juga menyimak seluruh apa yang telah disampaikan dan juga dijelaskan oleh instruktur. Semoga kedepannya dengan mengikuti ini, kita dapat meningkatkan skill dan juga untuk masa depan kita sangat diperlukan skill-skill ini, terutama di bagian pekerjaan nanti. Kepada semuanya, disilahkan untuk menyimak baik-baik, dan untuk panitia, sekali lagi terima kasih, dan tolong sukseskan acara ini dengan cara kita semuanya sama-sama memberikan kontribusi yang terbaik. Cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fauzan atas penyampaian kata sambutannya. Selanjutnya dilanjutkan kata sambutan pembina Himasisko yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Sukemi MT. Kepada Bapak Sukemi kami persilakan. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mohon maaf pada IT Innovation yang pertama, saya nggak bisa hadir. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bisa memenuhi undangan Nak Fauzan, Nak Tifa, Nak Zahra, terkhusus bagi narasumber yang sekaligus yang siap hari ini memberikan ilmunya untuk adik-adik semua, untuk anak-anak semua. Anak Arkan, Jidan Arkan ya. Jadi jangan bosan-bosan membagikan ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi kembali. Sepertinya di sini sudah ada bergabung 37 orang minus saya berarti 36 orang. Jadi teruslah bersemangat ya, khusus bagi Bupati juga para peserta, jangan bosan-bosannya menimba ilmu. Terus terang kalau bootcamp ini ilmu praktis ya, tetapi tidak ada di kampus ya. Jadi Nak Jidan nanti berikan sebisa-bisanya ya. Ilmu yang kalau diberikan itu hanya akan nambah. Yakin tidak akan pernah berkurang kalau ilmunya kita berikan pada yang lain, khususnya pada adik-adik kelasnya. Nah, pada kesempatan ini saya tadi dengar bahwa ini sesi kedua ya, sesi back end ya. Jadi semuanya dalam upaya memperkenalkan ya, ini website ini nanti orientasinya ya. Jadi apapun yang nanti akan perkenalkan itu nanti ya, dunia maya ini orang tidak lagi buang-buang energi ya untuk ke tempat di mana kita punya produk, di mana kita bisa menampilkan sesuatu yang bisa kita jual ya, termasuk diri kita sendiri ya, kita perlu jual gitu ya, diri kita sendiri supaya orang lain mau beli kita. Apa yang mau dibeli orang lain itu adalah kompetensi kita, kepandaian kita, ilmu kita gitu ya, ataupun produk-produk yang kita hasilkan itu harus bisa mampu kita jual. Sekarang ini sudah zamannya kita harus mampu jual. Kalau mampu beli semua orang bisa, semua ya. Mampu beli semua orang bisa, tetapi mampu jual belum tentu. Nah, jadi yang sekarang kita butuhkan adalah mampu menjual. Nah, Nak Fauzan dan seluruh panitia hari ini, khususnya Nak Tifa dan Nak Zahra, sudah menggelar event supaya kita bisa menjual. Artinya dengan membuat website. Ya. Terima kasih sekali dari kami dari jurusan, saya selaku ketua jurusan sekaligus pembina Himasisko mengharapkan sekali terus berinovasi anak-anak semua ya, supaya kalian bisa maju di kemudian hari. Terus teranglah semakin hari ini semakin kompetisi semakin ketat ya, sementara lahan pekerjaan semakin hari semakin berkurang. Demikian saja, saya diberikan waktu 1 menit lagi sepertinya sampai 9.35 ya di rundown acara Anda. Jadi selamat mengikuti ya. Bagi peserta, jangan, sekali lagi saya omongkan, jangan sekali-sekali bosan dengan ilmu ya. Selagi mudah, ambil semua ilmu ya. Target ke depan, Nak Fauzan, pesertanya ditambah ya. Harusnya begitu juga pada panitia ya.
Kalau hari ini di bawah 50, mungkin IT Innovation yang seri ketiga mungkin harus di atas 50. Dan Fauzan, Arkan, keluarkan ilmu-ilmu dahsyatnya untuk adik-adik kita semua ya. Jadi saya yakin kalian bisa ya di masa muda ini, di masa kalian untuk menimba ilmu, sebentar lagi akan meninggalkan studi, sebentar lagi akan bergabung ke dunia masyarakat untuk mencari hasil dari ilmu yang kalian dapatkan di saat ini. Demikianlah bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sukemi atas penyampaian kata sambutannya. Selanjutnya yang kita tunggu-tunggu yaitu penyampaian materi oleh Kak Muhammad Zidan Arkan selaku instruktur acara SKIT Innovation 2023 yang kedua ini. Yang dimana seperti yang kita ketahui Kak Zidan ini merupakan mahasiswa teknik informatika angkatan 2021 Fasilkom Unsri yang telah memiliki segudang prestasi dalam proses karir pendidikannya. Sebelum sesi penyampaian materi dimulai, izinkan saya membacakan CV instruktur terlebih dahulu. Kepada panitia Korlap dimohon untuk share screen. Muhammad Zidan Arkan, a front-end developer who focuses website development with an emphasis on user experience and performance. Capable of creating device-responsible website, consequently made an effort to comprehend the needs of your clients. Experience, TechPo website, full stack since October 2022 till November 2022. Create a website that utilizes for national-level technology competitions. Dance short film website, front-end, since November 2022 till December 2022. Turn UI UX design into a front-end website by utilizing JavaScript libraries such as React.js and Bootstrap. Community, Google Developer Student Club since 2021 till 2023. As front-end developer member and as front-end developer core team. Skill, HTML, CSS, and JavaScript. React.js, Astro.js, and Steeple.js. Node.js, MongoDB, MySQL, Tailwind, CSS, and Bootstrap. Itulah tadi CV dari Kak Zidan. Langsung saja kepada Kak Zidan Muhammad Arkan kami persilakan untuk penyampaian materinya. Oke, aku izin share screen. Iya, Kak. Oke, udah kelihatan belum? Udah, Kak. Udah Oke, kelihatan. selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih yang udah hadir. Kita ketemu lagi di session kedua untuk backend. Jadi kemarin kita kan udah belajar tentang HTML, CSS sama JavaScript ya. Tentang apa itu HTML, CSS sama JavaScript, tentang cara masukin JavaScript, terus gimana cara kita bisa menghubungin ketiga hal ini untuk jadiin sebuah website. Nah, selanjutnya kita bakal terjun langsung ke backend-nya itu sendiri. Ke bagian Node.js, gimana untuk Node.js. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih teori untuk backend sendiri dan apa aja aspek yang kita bakal pelajari untuk hari ini, biar kita paham apa aja yang bakal kita buat. Nah, pertama-tama apa sih sebenarnya backend itu? Jadi backend itu merupakan bagian dari aplikasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan yang tak terlihat oleh pengguna. Nah, seperti data disimpan, diolah, serta transaksi secara aman. Nah, itu semua bertujuan untuk mendukung aplikasi front-end yang bekerja sesuai dengan fungsinya. Sosok yang menggeluti bidang ini disebut dengan back-end developer. Nah, jadi back-end itu sendiri biasanya memang nggak bakal dilihat sama klien, apalagi sama kita ya. Biasanya kita bakal sering lihat sama front-end. Ketika kita beli ke Tokopedia, kita beli suatu barang, itu biasanya kita langsung berhubungan sama front-end. Sementara yang di belakang layar tadi, back-end ini yang akan mengelola seluruh proses administrasi kita. Nah, jadi di sini kita bakal belajar caranya, gimana cara kita bisa buat sebuah API sederhana atau backend sederhana untuk biar aplikasi frontend sama backend kita ini dapat bekerja sama gitu. Nah, selanjutnya ada API ya. Jadi backend itu nggak terlepas sama API. API atau Application Programming Interface ini seperangkat protokol atau fungsi lah istilahnya yang memungkinkan berbagai komponen perangkat lunak untuk berkomunikasi dan mentransfer data. Kata interface atau antarmuka itu dapat diartikan sebagai kontrak layanan antara dua aplikasi.
menggunakan permintaan, request, dan respon atau response. Dokumentasi API keduanya berisi informasi cara developer menyusun permintaan dari respon tersebut. Nah, bisa kita lihat contoh dari bentuk API itu ya, ada kayak teks, endpoint sih. Tapi di sini bisa juga disebut sebagai pet. Nah, ini juga adalah arsitektur API itu REST API ya, karena ada post, delete, get, sama put. Nah, ini yang akan kita buat nantinya. Terus ini merupakan salah satu contoh kode ya, kode yang mana kita bakal buat lah istilahnya untuk pakai Node.js nanti. Nah, di sini ada express, terus kita lihat di sini ada endpoint-nya kan, ada API block, terus ada callback function di sini, ada request response, terus ada datanya, response JSON data. Nanti kita bakal sama-sama buat ini. Terus gimana sih cara API itu bekerja ya? Nah, arsitektur API ini biasanya dijelaskan dalam kaitannya dengan klien dan server. Nah, aplikasi yang mengirimkan permintaan disebut sebagai klien, dan aplikasi yang mengirimkan respon disebut sebagai server. Nah, sehingga contohnya itu biasa kayak cuaca ya, kayak cuaca kita saat ini. Nah, di BMKG itu ada kayak prediksi data gitu, ada basis datanya, cuaca apa yang bakal terjadi untuk hari ini di suatu lokasi tertentu. Nah, sebagai server, nah, aplikasi seluler kita yang kalau kita lihat di cuaca itu kayak ada weather app itu, biasanya kita lihat kayak ada bentuk angin atau awan, terus ada awan, ada matahari, itu front end-nya. Nah, untuk bisa ngasilin itu ada API-nya, ada pengolahan datanya di prediksi data tadi, di mana diolah datanya, habis itu dimasukin ke dalam API, baru habis itu dihasilkan ke HP kita untuk mulai cuaca yang tadi, dibuat sedemikian rupa istilahnya. Terus dapat kalau masih bingung bisa juga diartikan sebagai itu ya, hubungan antara pembeli, pelayan, dan koki. Jadi misalkan kita ke suatu restoran ataupun ke suatu kafe gitu, kita sebagai pelanggan, terus kita ketemu sama pelayan. Nanti pelayan tadi itu disebut sebagai API misalkan gitu. Nah, nanti dia bakal ngambil permintaan kita mau makan apa, kita mau mesen minum apa. Udah dicatat, habis itu nanti kita duduk, kita nunggu. Itu namanya proses nunggu itu namanya kayak proses async request ya. Di JavaScript itu sendiri. Kita nunggu, kita bisa sambil ngerjain tugas lain atau main laptop atau dengan musik. Nah, itu terus untuk klien tadi dia bakal ngasih tahu sama servernya, sama API tadi, si Koki tadi, bahwa kita mau makan apa nih, kita mau minum apa. Nanti habis itu dibuat sampai jadi, dikasih kepada pelayan tadi. Nah, dari pelayan tadi bakal ngasih ke klien apa yang dia expect gitu. Atau kalau nggak dia expect, dia bakal diubah gitunya, pesanannya mungkin mau pesanan atau batalin pesanan, kan itu bisa juga terjadi. Jadi API ini penting karena dia bakal jadi penengah, middleware, dia bakal jadi sebuah jembatan yang sebagai komunikasi antara si front end tadi, si klien kita, sama si back end. Jadi si klien minta sama si API bakal komunikasi sama server tahu expect-nya dia mau buat apa, dikasih lagi ke pelayannya, baru nanti dari pelayannya kasih ke pelanggan. Bisa dianggap kayak gitu kalau dalam satu situasi restoran. Kita nggak akan ngelihat gimana cara makanan itu dibuat, gimana cara minuman itu dibuat. Kita tahunya kalau itu jadi. Kita mau minum ini, oke, kita mau minum ini. Kita mau makan ini, kita mau makan ini. Jadi gitu cara kerja API, back-end dan juga front-end. Secara kasarnya gitu. Terus kita harus tahu juga nih sejarah penggunaan API. Gimana API ini bisa dipakai sampai udah sampai sekarang ya, udah sampai zaman modern ini. Nah, jadi API yang modern pertama kali itu terbentuk pada awal tahun 2000-an. Dan secara API itu biasanya dipecah jadi 5 secara kasarnya. Pertama itu ada komersial API ya. Itu ada pada awal tahun 2000-an, API web muncul sebagai metode baru bagi perusahaan rintisan. Itu tidak hanya membuat produk dan layanan secara online, tapi juga memungkinkan metode pengecer pihak ketiga. Biasanya di sini ada kayak eBay, Amazon, Salesforce. Ini merupakan perusahaan-perusahaan pertama yang buat API. Dan pada masa ini biasanya API-nya masih private. Nanti kita bakal bahas tentang publik sama private API. Kemudian ada social media API, di mana ini di pertengahan tahun 2000-an, di mana ini untuk komunitas itu ya, sosial, kayak Flickr, Facebook, Twitter, bahwa dia tahu bahwa API ini dapat mengubah cara kita berbagi informasi. Nah, mungkin nggak selalu bersignifikan pada pendapatan secara laba, tapi itu sangat menguntungkan untuk komersial pada saat sosial media ini. Di mana pada saat ini, Facebook menunjukkan API versi 1.0 pada Agustus 2006, yang memungkinkan developer kayak kita mengakses teman, foto, acara, dan informasi profil pengguna Facebook. API ini memainkan peran penting dalam membangun Facebook sebagai salah satu jaring sosial paling populer di dunia. Jadi Facebook pertama kali yang buat public API ya, di mana kita sebagai developer bisa mengakses informasi teman, foto, acara, dan bisa kita pakai untuk data mining sih pas zaman itu mungkin. Data mining dapetin informasi mereka dan itu bisa sangat menguntungkan apalagi pas di zaman sekarang. Kemudian next itu ada yang mungkin terbilang baru ya, itu Cloud API.
maksudnya baru booming sekarang Cloud API. Memang udah ada dari tahun 2006. Yang pencetusnya itu Amazon. Dia pakai Amazon Simple Storage yang menandai titik balik sejarah. Ini merupakan layanan penyimpanan dasar di mana sumber daya dapat diakses melalui API dan CLI. Dan model bayarnya itu sesuai penggunaan menyediakan cara hemat bagi organisasi maupun kayak kita sebagai pengguna biasa gitu. Nah, terus hanya 6 bulan kemudian Amazon itu merilis EC2. Sekarang udah EC3 sih kalau nggak salah, Electric Compute, yang memungkinkan pengembang menggunakan API web untuk menerapkan infrastruktur yang akan menggunakan aplikasi generasi berikutnya. Nah, itu untuk cloud based ini memang udah banyak dipakai ya, aku lihat apalagi zaman sekarang, zaman modern ini, di mana internet udah mudah diakses di mana-mana. Jadi orang udah mulai banyak pindah ke cloud API dan juga lebih murah dan lebih murah, maksudnya lebih murah dibandingkan buat server sendiri gitu. Terus ada API untuk aplikasi mobile. Nah, ini nih biasanya war antara itu ya, antara Apple dengan iPhone-nya dan Android dengan Google-nya pada tahun 2007. Nah, ini mendukung investasi besar-besaran dalam aplikasi seluler yang juga yang didukung oleh API, di mana mereka jual API di sini. Kita lihat di sini, Twilio menentukan platform API as a product pada tahun 2007. Nah, ini mereka jual API. Jadi API-nya bukan dipakai cuma untuk komersial ataupun untuk nyimbanin data, tapi juga bisa dijual gitu API-nya. Dan ini sangat membantu ya, apalagi di aplikasi cloud. Terus Instagram juga yang meluncurkan aplikasi iPhone berbagi foto pada Oktober 2010 dan memiliki 1 juta pengguna hanya 3 bulan kemudian. Nah, tapi Instagram ini tidak menyediakan API. Maksudnya bukan mereka nggak punya backend ya. Maksudnya mereka punya backend karena Instagram ini aplikasi online, tapi mereka nggak publik API-nya gitu. Jadi mereka pas zaman-zaman ini belum ada iklan kalau nggak salah aku. Dari 2010 ini Instagram belum ada iklan karena API-nya baru masih belum publik, masih private. Nah, tapi pada awal 2011 sebagai tangkap atas permintaan pengguna, perusahaan yang mengutamakan API ini memiliki peran penting. Jadi pas mulai 2011 ke atas itu Instagram mulai buat publik API-nya biar bisa ngasih iklan gitu. Itulah kenapa mulai tahun itu kalau nggak salah Instagram udah mulai punya iklan karena API-nya udah dibuat jadi publik. Nah, terus yang paling baru itu sekitar 2010 itu API untuk perangkat terhubung. Perangkat terhubung ini maksudnya kayak pemakaian sehari-hari ya, kayak microwave, blender gitu, yang dibuat pakai API, jadi terhubung sama internet. Nah, beberapa developer menggunakan API untuk menghubungkan objek sehari-hari seperti kamera, termostat, speaker, mikrofon, dan sensor ke cloud. Terus perangkat-perangkat di generasi berikutnya ini mencakup Fitbit, Nest, Alexa, ataupun Google Assistant. Gitu. Jadi kalau kita lihat Alexa, Google Assistant itu merupakan salah satu contoh ya penggunaan API untuk perangkat terhubung karena mereka pakai backend dan juga terhubung sama cloud. Untuk sekarang cuma itu, sebelumnya aku cuma Alexa sama Google Cloud sih mungkin yang ada di pasar yang sekarang. Oke, next mungkin kita bakal bahas tentang kategori API dan kegunaannya di mana untuk kategori API ini banyak sebenarnya, tapi aku cuma ambil 2 aja. Yang penting itu ada hak akses sama arsitektur. Nah, pertama kita lihat dulu untuk hak akses sendiri. Itu ada 3 ya, ada private, ada publik, sama ada partner. Nah, private ini biasanya atau API internal ya, maaf salah ketik, itu digunakan untuk menghubungkan berbagai komponen perangkat lunak dalam satu organisasi dan tidak tersedia untuk menggunakan pihak ketiga. Nah, kayak Instagram pas di bawah 2010 kemarin, pas mereka baru berbuat itu mereka pakai private API, jadi mereka orang lain nggak bisa akses gitu. Terus aplikasi media sosial mungkin memiliki API pribadi yang menangani lalu kerja login. Nah, kayak aplikasi API menangani umpan, API komunikasi antar pengguna, ataupun login. Kayak login itu kan nggak mungkin nggak API-nya publik, bahaya kalau password sama username kita bisa dijual. Berarti bisa semua orang bisa akses gitu kan ke akun kita. Nah, itu kenapa dibuat jadi pribadi. Yang mungkin yang cuma publiknya itu cuma apa sih yang kita sering kita lihat di feed kita, Instagram kita, terus post-post apa yang kita sukai itu biasanya API-nya publik. Jadi kalau kita lihat iklan itu biasanya sesuai sama preferensi kita, apa yang kita sering lihat, nah itu bakal disesuaikan sama API kita gitu. Jadi itu bukan sembarangan ya iklannya, itu disesuaikan sama kesukaan kita. Jadi apa yang kita suka lihat, nah itu bakal disesuaikan iklan kita sama yang kita mau lihat itu. Nah, terus ada public API, itu publik menyediakan akses publik bagi kita. Nah, ini yang sering dipakai. Terus selain organisasi, dapat diintegrasikan oleh pengembang pihak ketiga ke dalam aplikasi mereka sendiri. Nah, beberapa API publik tersedia secara gratis. Sementara yang ditawarkan sebagai produk yang dapat ditagih. Misalnya aplikasi Eniaga dapat menyertakan API pembayaran publik seperti Stripe untuk menangani pemrosesan pembayaran tanpa harus membangun fungsi itu seperti dari awal. Nah, jadi kayak yang tadi ya, yang API dijual tadi. Nah, jadi public API ini walaupun dia ada di publik, tapi selain dia gratis, tapi dia juga bisa dibeli gitu.
Nah, itu misalkan kita mau beli data di Facebook nih. Kalau tidak sesuai agreement-nya, bisa kita beli data dari Facebook ataupun dari Twitter ataupun dari Instagram. Kalau memang dia publik API tadi. Nah, itu yang kenapa privasi itu memang itu zaman sekarang itu udah mulai mudar ya, karena data-data tadi, informasi tadi bisa dijual dengan bebas. Terus ada partner API. Partner API ini memungkinkan dua atau lebih perusahaan untuk berbagi data atau fungsionalitas untuk berkolaborasi dalam sebuah proyek. Nah, mereka tidak tersedia oleh masyarakat umum dan karenanya menggunakan mekanisme autentikasi untuk memastikan mereka hanya digunakan oleh mitra resmi. Jadi sebenarnya gini, kalau kita sebagai developer kita bisa punya partner API, tapi kita harus komunikasi langsung. Misal kita mau pakai Dana, kita mau pakai GoPay, kita mau pakai pokoknya sejenis gitulah aplikasi gitu. Kita bisa komunikasi langsung sama perusahaan Dana ataupun Gojeknya. Kalau kita mau pakai API mereka, nah nanti kalau mereka udah deal kita bisa pakai, tapi cuma kita gitu. Yang penting ada aturan hukumnya sih gitu. Tapi itu bakal lebih sulit sih biasanya. Ya kayak Stripe tadi, ada orang yang nyediain untuk pembiayaan jual beli tiket misalkan gitu di dalam aplikasi kita. Jadi kita nggak perlu buat surat izin kayak gitu untuk pakai API mereka. Nah, terus ada yang berdasarkan arsitektur. Nah, ini termasuk penting juga. Pertama ada REST API. Nah, ini bakal kita pakai nantinya untuk buat proyek kita. Di mana ini adalah arsitektur API yang paling populer untuk mentransfer data melalui internet dalam konteks RESTful. Sumber daya dapat diakses melalui titik akhir dan proses dilakukan pada sumber daya tersebut dengan metode HTTP. Satu seperti GET, POST, PUT, dan DELETE. Kita bakal memakai ini. Terus ada SOAP ya, yang mulai SOAP ini termasuk adalah arsitektur yang lambat dan juga biasanya dipakai lingkungan perusahaan atau sistem lama. Ini merupakan singkatan dari Simple Object Access Protocol. Dia masih pakai XML gitu, jadi ya termasuk kode lama. Jadi dia ini aman karena sulit dipakai, jadi orang malas untuk ngakses ini gitu. Jadi mungkin kalau amannya itu bukan karena bagus itunya, tapi karena dia lama dan orang malas belajar XML untuk bisa ngakses ini. Terus itu ada GraphQL ya, bahasa query. Mirip, kalau nggak salah itu mirip MySQL. Sumber terbuka yang memungkinkan klien berinteraksi dengan titik akhir API tunggal untuk mengambil data persis yang mereka butuhkan, tanpa menggabungkan beberapa permintaan secara bersamaan. Nah, pendekatan ini mengurangi jumlah perjalanan bolak-balik antara klien dan server. Jadi, GraphQL ini bagus untuk internet yang lambat. Di negara-negara yang internetnya lambat, GraphQL ini bagus karena dia lebih cepat dibandingkan SOAP ataupun REST. Terus ada baru lagi itu ada Webhooks. Webhooks ini termasuk baru sih, aku jarang lihat. Terus ini diimplementasikan arsitektur berbasis peristiwa, di mana permintaan dikirim secara otomatis sebagai respon terhadap pemicu berbasis peristiwa. Misalnya saat peristiwa tertentu terjadi di aplikasi, seperti pembayaran dilakukan, transaksi, aplikasi dapat mengirimkan permintaan HTTP ke URL webhook yang telah dikonfigurasi sebelumnya dengan data peristiwa yang relevan dalam permintaan. Sistem yang menerima webhook kemudian dapat memproses kejadian tersebut dan mengambil tindakan yang sesuai. Oke. Misalnya itu ada gRPC. gRPC ini dibuat sama Google, ya, dibuat sama Google. Baru, berarti ini baru sih. Sumber remote procedural call. Dan ini arsitektur gRPC ini klien dapat memanggil server seolah-olah itu adalah objek lokal. Jadi mungkin tahuin gRPC ini adalah kemudahan ya cara kita ngakses. Biasanya kalau kita mau ngakses API di frontend itu kita harus pakai Fetch atau pakai Axios. Nah, kalau gRPC ini mungkin nggak perlu pakai itu karena mereka menganggap server itu seolah-olah ada di dalam objek lokal itu sendiri. Jadi tinggal pakai titik misalkan gitu untuk manggilnya di JavaScript. Dan aku nggak tahu sih lebih cepat atau malah lebih lambat, tapi pastinya lebih mudah gitu. Oke, kita udah tahu sedikit ya tentang API, habis itu tentang backend, gimana cara dia bekerja, dan apa yang kita expect. Berarti kita nanti bakal buat API sih atau di backendnya itu. Oke. Nah, kita bakal proyek kita buka ini adalah sebuah API sederhana ya untuk aplikasi sebuah kontak gitu, aplikasi kontak telepon gitu, yang menggunakan Node.js dan Express. Nah, sebelumnya kita harus kenalan dulu nih sama apa itu sih Node.js. Jadi dalam hal aplikasi ya, Node.js itu menghadirkan persilangan antara teknologi front end dan back end. Karena ya pada dasarnya memang JavaScript ini dibuat untuk client side, untuk front end. Dia harusnya nggak bisa untuk back end. Node.js, tapi dengan Node.js ya, dia memperluas kemampuan JavaScript untuk berjalan di back end, bagian sisi server dari arsitektur aplikasi web, serta untuk arsitektur tanpa server gitu. Jadi kalau kalian belajar Java, itu ada kayak compiler sendiri kan. Nah, Node.js ini adalah compiler dari si JS tadi. Jadi kita nggak perlu browser untuk compile kode kita, kode JavaScript kita biar bisa jalan. Kita bisa pakai Node.js ini yang udah kalian install tadi untuk compile JavaScript kita, di mana kita bisa jadiin JavaScript tadi jadi bahasa pemrograman backend server tadi.
Jadi cara kerja itu mirip kayak kompiler Java. Nah, walaupun Node.js ini adalah platform yang kuat ya dan seberguna, ada kan kerja pendekatan yang dibangun di atas Node.js untuk meningkatkan lebih jauh seperti Nest.js, ada Deno, habis itu ada Electron. Nah, ini ketiga ini dibangun di atas Node.js kalau kalian cari di internet. Dan baru-baru ini yang booming itu Deno sih kalau nggak salah, yang sering dipakai orang sekarang. Karena dia kayak versi upgrade lah istilahnya di Node.js. Tapi kalau kalian bisa belajar Node.js awalnya berarti kalian bisa pakai si tiga-tiga ini karena ada basis datanya itu basis codingannya itu sama sih, mirip-mirip sama kayak Node.js. Jadi kalau kalian bisa belajar Node.js, kalian bisa belajar ini tiga ini lebih mudah gitu. Karena Node.js ini kayak orang tuanya lah, kayak PHP untuk kayak ya PHP untuk CI sama Laravel gitu istilahnya. Terus kita bisa lihat cara kerja sistem sendiri di mana JavaScript-nya akan diolah di versi 8 ya, masih di versi 8 Node.js. Di binding, di OS operasi habis itu diolah. Jadi kayak kita nggak perlu browser untuk compile-nya. Terus ada lagi nih, setelah kalian install Node.js tadi, kalian juga dapat paket ya, manajer paket itu namanya npm. Tujuannya sebagai kayak indeks perpustakaan. Jadi di dalam Node.js itu banyak ya, ada banyak library. Kalian cari aja library Node.js, itu bakal banyak listnya. Tapi kita nggak bakal pakai semua, cuma kalau nggak salah di project ini bakal cuma pakai 3 sih untuk hari ini. Dan komunitas pengembang Node.js yang mudah dibagikan dan diimpor oleh proyek lain. Paket-paket ini memberikan solusi bermanfaat untuk fungsi dan kode umum yang menyederhanakan perancang proyek baru meningkatkan yang lama. Terus itu, nah selanjutnya kita bakal ada Express ya. Nah ini yang bakal kita pakai nanti di library. Ini bukan library sih. Express.js ini ada framework ya, framework web app untuk Node.js tapi yang ditulis dengan bahasa pemrograman JavaScript juga. Ini dibuat oleh TJ Holowaychuk pada tahun 2010. Jadi bisa dibilang Express ini dibandingkan bahasa-bahasa lain ya atau framework-framework lain termasuk baru sih tahun 2010 kan. Terus framework ini saat ini mempunyai arsitektur MVC. Jadi di defaultnya itu pakai Express itu MVC, Model View Controller. Jadi kalau kalian terbiasa pakai CI, Code Ignite atau kalau pakai Laravel, nah itu kalian bakal familiar sih sama arsitektur dari Express ini, MVC Model View Controller. Dengan begitu setiap data diolah pada model, dihubungkan melalui controller, lalu ditampilkan menjadi informasi melalui view. Tapi kita mungkin nggak bakal ke view dulu sih untuk yang ini, karena kita bakal fokus ke back end. Jadi kita mungkin bakal fokus sama model sama controller. Gimana kita bakal lebih lanjut controllernya untuk hari ini. Controllernya kita bakal lebih lanjut untuk cara buatnya. Terus SPJS ini pendekatan framework itu adalah unopinionated ya. Dalam proses pengembangannya, developer punya kebebasan dalam menentukan metode yang akan digunakan untuk mengeksekusi suatu perintah. Nah, unopinionated ini punya beberapa kelebihan. Misalnya Anda bisa menggunakan senjata selektor. Jadi MVC tadi itu defaultnya, opsionalnya. Kalian kalau pakai Express, kalian bisa buat arsitektur kalian sendiri. Misalnya kalian mau pakai SOAP bentuknya atau pakai RQC tadi atau kayak mirip-mirip itu apa arsitektur RESTful tadi. Nah, itu boleh. MVC tadi. Tapi kita bakal pakai MVC aja karena ini merupakan default dan biar nggak bingung juga. Dan itu juga ukuran framework untuk Express ini lebih kecil ya, sehingga performanya jauh lebih cepat. Oke, untuk persiapan proyek sendiri, aku udah minta ya kemarin udah install Node.js, terus udah install tanda kalian sama Express.js. Kalau kalian nanti, kalian bisa langsung lihat untuk npm versi sama Node versionnya. Habis itu kita install extension tanda kalian dan juga install Express.js. Untuk install Express.js ini kita bareng-bareng aja installnya. Karena ini dibuatnya per paket sih, per project. Jadi ada project Node.js, install lagi Express, ada project lain, install lagi Express-nya gitu. Oke. Mungkin kita langsung ngoding aja ya sekarang. Aku pindah ke Visual Code. Kita udah lihat sama-sama untuk Visual Code kita. Jadi kalian udah buka Visual Code kalian. Oke, pertama kita masihin dulu ya untuk extension-nya. Nanti ini adalah kode yang mau kita buat. Aku tutup dulu. Nah, insert under client. Cari aja di VS Code kalian, tanda client, nanti langsung keluar. Langsung kalian install aja. Terus nanti disuruh reload aja nggak masalah. Nanti kalian buka ini, terus nah ini ada kayak get tadi, ini untuk percobaan aku. Nah, nanti kalian pencet new request. Nah, nanti kalian akan kebuka tab ini. Oke. Kita balik lagi ke folder. Kalian pilih folder ya, buka folder baru, terserah di mana. Habis itu kita buat sama-sama, terus kontak lah gitu.
kontak dengan SK. Oke. Terus kita buka terminal. Aku tutup lagi. Terus new terminal. Aku besarin. Terus aku besarin lagi tulisan lebih kecil. Nah, oke. Oke. CD. Kita masuk ke folder kita. CD. Kontak SK. Kenapa ini nggak ada ya? Aku keluar dulu. Oke. Oke. Oh, karena aku jauh keluar. Sorry. Masuk lagi. Oke, udah bisa. Nah, hal pertama yang bakal kita lakuin itu adalah inisiasi ya. Inisiasi project kita. Dimana nanti kita bakal nge-generate sebuah file baru namanya itu paket JSON. Coba kita langsung lihat aja. npm init. Kalian boleh ketik kodenya. Bisa enter. Nah, ini package name-nya terserah sih, kalian mau ubah boleh. Tapi aku samain aja default aja, enter. Versionnya pertama yes, deskripsinya ini boleh dimasukin boleh enggak ya. Aku masukin untuk belajar Node.js. Ntar entry point-nya aku mau ubah. Jadi ini bakal jadi kayak server kita, berarti aku mau ganti jadi namanya server JS. Oke, enter. Responnya di skip aja, garis bawahnya skip, keywordnya skip, autornya skip aja. Misalnya skip. Oke. Kalau kalian buka, nanti kalian bakal nge-generate sebuah file baru ya, namanya package JSON, di mana dia bakal ngasih tahu struktur dari file kita, di mana ada name-nya, ada version, ada description, terus mainnya server.js. Nah, di sini aku bakal nambahin komen baru untuk script-nya, di mana ini bakal mudah di kita untuk nge-testing aplikasi kita. Ini namanya start, ini not server.js. Server.js ini nama file kita nanti aku buat file. Kita buat ini dulu aja. Habis itu ada dev, singkatan dari developer. Terus notmon. Nah, notmon ini untuk apa nanti kita lihat sama-sama ya, untuk apa. Terus sekarang ditulis aja dulu. Notmon server.js. Oke, di save jangan lupa. Terus kita buat file baru ya. Kita buat file baru itu namanya server.js namanya tadi kan. Oke. Nah, ini biarin kosong aja dulu. Selanjutnya kita buat file baru lagi namanya itu git ignore ya. Nah, mungkin git ignore ini apa sih? Git ignore ini jadi salah satu file ya, di mana nanti kalau kita mau upload file kita, misalkan project ini mau kalian upload ke GitHub gitu, mau kalian tunjukin ke orang-orang kalau kalian mau belajar JS, nah nanti ketika kita upload itu, jangan sampai kita ngunduh namanya not modules. Kalau kita lihat di sini, ada namanya not modules. Nah, ini jangan sampai kita upload juga, karena ini besar. Dan ini bakal si orang yang bakal download aplikasi kalian, aplikasi kontak ini juga nggak bakal butuh not modul, karena mereka harus install sendiri pakai npm install gitu perintah. Jadi kita harus masukin ke dalam gitignore. Gitignore ini bakal jatuhnya bakal ngabain apa yang ada di dalam file ini. Jadi not modulnya nggak bakal diinstal. Habis itu jangan lupa satunya lagi tuh ada env ya. Nah, env ini kita buat juga di sini, di file ini, new file titik env. Nah, env ini fungsinya apa? Jadi kalau kalian buat suatu aplikasi backend ya, nggak mungkin dia bakal ada di localhost terus menerus. Dia bakal di hosting web kan, bakal di hosting, bakal bakal dipakai sama orang lain, orang banyak. Kak, Nah, nanti environment ini ya. ini ada yang nanya di chat Oh, itu bisa diulang nggak yang request tadi? request. Berarti di sini ya. Request yang API ya, yang ini, teks ini. Atau yang mana? Bukan kayak yang tadi di VS Code kan ada yang new request itu kok di saya nggak muncul tulisan new request. Oh, oke, entar. Aku lihat. New request.
Di konteks. Oh, di itu ya, di Thunder client-nya. Oh, mungkin coba di-reload dulu itunya VS Code. Harusnya muncul sih. Atau dia Oke, uninstall, bisa install ulang. Oke, Kak. Oke, nanti cek lagi ya kalau bisa atau nggak. Oke, mungkin kita lanjut tadi ke oh, cuman sampai environment ya. Jadi environment tadi untuk hosting website tadi. eh, Nah, nanti kalau kalian pakai environment ini, nanti kalian bakal masukin link kalian, link yang kalian hosting website kalian tadi. Entah itu pakai ID Flowhost atau pakai Norton, terserah kalian sih pakai apa. Tapi untuk sekarang karena kita pakai lokal, kita bakal buat port aja. Portnya itu masukin 3000. Karena 3000 ini biasanya portnya memang untuk khusus untuk developer sih, untuk developing pengembang. Kalian boleh jadi 5000 nggak masalah. Jadi 5000, tapi aku pakai 3000 aja di sini. Oke, mungkin udah ya, udah gitu memang sudah pakai JS-nya udah. Oke, sekarang kita bakal server JS, kita bakal mulai untuk ngoding pakai Express-nya. Nah, pertama-tama kita harus install dulu di paketnya tadi, paket si Express-nya itu. Caranya itu tinggal npm install Express. Oke, sambil tunggu mungkin ntar aku kasih itu ya link Express-nya. Install Express. Nah, di npm paket aku kasih ke chat. Itu untuk install npm Express, caranya gimana? Ada npm install Express. Oke, kita balik lagi, kita lihat. Oke, udah selesai ya. Oh ya, kalau aku lupa ngasih tahu, kalian harus cek dulu ya, cek apakah kalian udah selesai menginstal Node.js-nya. Itu lihat versinya aja. Jadi harusnya bisa di mana aja sih cara Node version. Nah, kalau udah kalian gini berarti kalian udah berhasil menginstal Node.js-nya. Habis itu jangan lupa pakai npm. npm kalau nggak salah. Nah, npm ini untuk install pakai paket library tadi. Nah, kalau dua ini udah ada, berarti kalian udah berhasil install itu Node.js. Jadi npm ini nggak perlu diinstal ya. Jadi Node.js ini udah sepaket sama npm-nya. Jadi kalau kita udah install Node.js, berarti kita udah install npm. Kecuali pas proses instalasi kalian ada ngeklik sesuatu yang ngebatalin install npm-nya. Kalian harus install ulang sih kayak gitu berarti. Dan aku memang versi 18 ya. Aku nggak tahu kalian versi 20 atau berapa, tapi harusnya nggak ngaruh sih karena nggak banyak perubahan signifikan antara 18 sama 20 versi. Oke, kita lanjut untuk server JS tadi. Pindah lagi di sini. Oke, kita lihat di sini pakai JSON ya. Kalau kita masih nggak yakin udah diinstal belum ya paket ini, kalian tinggal cek pakai JSON, terus kalian lihat dependensi di sini. Nah, itu udah ada Express berarti udah terinstall. Oke, caranya gimana cara makainya? Nah, karena Node.js ini dia default-nya ini ya, apa, ECMAScript 5. Jadi kita bakal sesuaiin, kita bakal pakai ECMAScript 5 juga untuk cara manggil. Caranya itu importnya itu bukan kayak import kayak di gini ya, di ES6, tapi karena ES5 kita harus pakai cons. Terus namanya apa? Express. Terus require ini namanya Express. Oke. Nah, kalau kayak ini udah berhasil, kita udah ngambil Express. Terus belum selesai nih, kita harus ngambil juga itu app-nya. Kita harus instasiasi si Express-nya tadi biar bisa dipakai fungsi di dalamnya. Oke, nah, sekarang kita udah berhasil. Nah, selanjutnya itu kita mau mengakses port tadi di mana sih environment tadi. Oke, caranya itu kita harus install ini .env. Jadi kita nggak bisa langsung akses environment ini. Jadi misal kita buat cons port misalkan, terus proses ini function yang ada di dalam JavaScript, function inbuilt lah, bukan kita yang build. Jadi pakai aja. Terus ada environment titik port. Terus atau kalau ini gagal, kita nggak bisa ngakses ini, kita buat port baru lagi namanya port 3001 gitu. Nah, cara ngetesnya itu cut ini Express.js tadi ini ada function ya, ada middleware. Namanya middleware itu istilah untuk sebuah function yang dibuat untuk menjembatani antara front end sama sama back end. Itu kenapa ada middle, kayak tengah gitu namanya middleware.
Oke, pertanyaan. Oke, lanjut. Nah, itu untuk langsungnya itu ada fungsi namanya listen ya. Adalah sebuah fungsi yang nerima dua ya. Dia pertama nerima portnya apa. Terus yang kedua dia nerima function callback. Fungsi callback itu adalah fungsi yang akan dijalankan kalau di konteks middleware. Fungsi yang kita udah berhasil mengakses port tadi gitu. Jadi kalau portnya udah terdeteksi nih, oh si klien ini mau mengakses port 3000, si klien ini mau mengakses port 3001 tadi. Nanti dia bakal otomatis jalanin fungsi tadi. Nah, kita lihat, kita masukin port tadi, port terus function. Aku pakai arrow function di sini. Kalian boleh sesuaiin. Kalian bisa pakai function biasa kayak gini. Terus hapus ininya. Tapi aku bakal pakai arrow aja karena lebih mudah sih makainya, lebih cepat. Oke. Terus console log, backtick, listen, import, JavaScript, synthetic sugar, tanda dolar, buka kurung kurawal, port. Nah, nanti dia bakal nangkap sebenarnya portnya berhasil nggak? Gini. Oke. Kita sebenarnya cara ngetesnya sekarang. Kita nggak bisa pakai browser kan? Nah, itulah kenapa aku buat ini, script tadi. Jadi ada yang namanya itu start tadi. Not ini bakal nge-compile si server.js tadi. Mungkin kita coba yang start dulu ya. npm, masalahnya itu npm run start. Nah, dia bakal loading, nah dia bakal jalan. Nah, kita lihat dia listen import 3001 bukan 3000 karena belum bisa diakses. Nah, sekarang aku bakal ngeliatin dulu penggunaan Node.js. Oh, oke. Penggunaan Node.js itu apa sih yang buat dia jadi harus dipakai biasa yang sering dipakai sama developer Node.js tadi. Nah, itu karena kalau kita ubahin ya, kita tambah ready, misalkan ready to compile. Terus kita lihat dia nggak bakal refresh sendiri. Kalau kita harus potong dulu, kita matiin dulu servernya, kita jalanin lagi, baru dia bisa. Mungkin awal-awalnya nggak masalah ya, tapi kalau semakin banyak perubahan kita buat, kita mau buat yang lainnya, kita mau buat lebih strukturnya lebih kompleks ya, kan bakal sulit kan untuk harus matiin server jalanin lagi, matiin server jalanin lagi. Nah, itu kenapa ada platform tadi untuk mempermudah kita debugging, misalnya testing tadi. Caranya kita matiin dulu. Terus kita harus install pakai lagi library. Belum ada di sini kan. Namanya itu Notmon. Tinggal aku klik dulu. npm install. Oh, install ini bisa disingkat aja di i aja. Notmon. Nah, ntar kita tunggu sebentar yang lama sih. Oke, setelah aku mau ngecek gitu ya Notmonnya. Aku mau kasih ke kalian. Di sini ada dokumentasinya juga. Nah, itu kalau kalian ada di chat itu ada akses link ke Notmon ya, ke library Notmon-nya. Nah, itu kalau kalian baca ya, Notman tuh is a tool that helps to develop Node.js based application by automatically restarting the Node application when file change in the directory are detected. Nah, jadi dia bakal nge-reload sendiri gitu, nge-reload sendiri server tadi yang kita ubah tadi, coding-coding yang kita ubah tadi, tanpa perlu kita yang matiin servernya. Jadi dia nge-reset server sendiri. Itu bakal bantu banget kalian untuk menghemat waktu dan juga bantu kalian dalam proses testing ataupun debugging. Oke, mungkin kita testing aja ya gimana cara dia langsung. Nah, itulah kenapa aku udah buat di sini Notmon. Jadi kita nggak perlu masukin perintahnya langsung aja. Jadi npm run dev. Oke. Nah, nama server.js, nah dia berhasil. Kita udah berhasil. Terus kita ubah lagi nih. Kita ubah langsung. Nah, dia langsung reload sendiri. Nah, kita bisa langsung reload sendiri. Kita nggak perlu langsung reload sendiri manual. Nah, itu udah otomatis. Oke. Problem satunya udah selesai ya. Selanjutnya ada problem kedua itu adalah portnya ya. Masih belum, aku mau yang 3000 bukan yang 3001. Kenapa ini nggak bisa? Karena kita belum pakai library namanya .env. Kita matiin dulu, clear. Kita install lagi, namanya itu npm install .env nama library-nya itu. Oke. Harusnya nggak lama semua sih pakainya karena ini kecil-kecil semua, cuman beberapa KB gitu. Oke, udah install. Nah, kita harus manggil dulu si .env-nya. Mungkin aku taruh di atas. Cons.env, kita import, require. Maaf. .env. .env. Titik. Nah, kita harus ngambil ada fungsi di sini. Config. Oke.
Fungsi ini yang bakal nge-reload, maksudnya ya bakal istilahnya ngupdate si proses tadi biar dia bisa ngakses ini, bisa ngakses port 3000 ini. Jadi nanti di dalam .env ini ada kayak function ya di config ini. Nah ini ada dijelasin plus env file content into process env by default. Jadi nanti file ini langsung di load ke dalam perintah ini plus env. Tinggal kita ngambil aja portnya apa. Mungkin kita cek ya, kita jalanin lagi PM run deh. Oke, sekarang plannya udah berhasil ya. Dia udah bisa jalan di port 3000. Mantap. Oke, selanjutnya apa? Kita nggak mungkin dan cuma buat listen aja di sini. Nah, selanjutnya kita bakal tes itu kalau kita lihat tadi ya ada get post tadi, kan ada get post sama delete. Kita coba get dulu. Caranya gampang kalau kita pakai di Express ini tinggal app titik get. Nah, sama aja, dia bakal kembali dua, tapi bukan port ya. Tapi ini nama linknya. Ini apa yang aja errornya nggak masalah. Link masuk bukan link endpoint, kita harus ngasih endpoint sama app nya, dia bakal ngelisten endpointnya itu karena kita mau bawa aplikasi kontak berarti /API/kontak. Ini adalah endpoint di mana aku mau ngambil seluruh kontaknya. Terus kita kasih function callback function, terus jangan lupa kasih request respon. Ini adalah kalau kita buat metode ya, sebuah metode di Express ini adalah dua hal yang wajib sih dimasukin menurut aku karena ini request ini bakal nerima permintaan dari user ataupun kayak objek dari user, terus responnya bakal merespon hasil pengolahan data tadi. Oke. Terus kita lihat berhasil atau enggaknya itu kita pakai respon titik send, ada metode di dalamnya send, mana dia bakal ngirimin kalau berhasil. Respon titik send, ambil seluruh kontak. Oke. Dua. Nah, aku mau ngecek ini sekarang. Kita nggak mungkin ngecek di sini. Dia nggak bakal di konsol log. Kita ngeceknya di mana sekarang? Oke, sekarang kita bakal ngeceknya di dalam tender client tadi. Jadi pasti udah berhasil lah. Aku tutup dulu new request. Ini tutup. Tutup aja. Oke. Nah, terus sekarang ini gimana? Kita masukin aja linknya. HTTP. Nah, itu udah ada. Localhost, karena kita di localhost. Localhostnya di mana? Di port 3000. Ini 3000 ya, lihat di situ listen to port 3000. Terus endpoint-nya apa? Kita lihat di sini itu ada API/contacts. Oke. Contacts kita send sekarang. Oke, dia berhasil ya. Kita lihat statusnya oke. Size-nya cuma 20 byte. Cuma butuh waktu 16 milisecond karena masih di localhost, bukan di server aslinya. Dan kita lihat kita udah berhasil nih. Kita udah berhasil sebuah API, itu berhasil buat back end, dan dimana kalau front end mau komunikasi udah bisa kalau dia get tapi. Ya, tapi nggak mungkin cuma satu ini kan. Nah, selanjutnya kita lihat masih belum sih. Kita bisa kirim lain yang itu namanya status ya. Kita kasih titik lagi di sini. Aku ambil dulu di titik status. Statusnya kode ya, kode untuk website kita. Kode untuk website kita di mana nanti kita bisa ngambil status ini. Biasanya untuk itu sih, untuk error pack misalnya. Kan di sini di error pack itu website itu ada kayak error pack kode 400 atau kode 301 gitu. Nah, itu kita bisa ngambil dari sini. Kita bisa ngambil ini dari respon tadi, dari si front end. Dia bisa ngambil ini sama datanya tadi. Mungkin aku kirim ya untuk send status kode tadi. Ntar. Untuk apa sih tandanya itu? Kalau 200 itu kan oke. Oke, udah berhasil gitu. Bentar. Nah, ini dia. Kalau kirim. Nah, itu kalau kalian lihat itu adalah seru itu ya apa? Kode-kodenya apa aja pengertiannya. Itu bisa kalian pakai nantinya. Walaupun secara otomatis sih biasanya. Oke, lanjut. Karena kita berhasil beri 200 saja. Selanjutnya itu kita mau ngubah ini nih, send-nya ini. Jadi alangkah bagusnya itu bukan cuma sering kayak gini, tapi adalah sebuah objek. Karena ingat website itu biasanya berkomunikasi pakai JSON. JSON, terus kita masukin pesan tadi. Oke, kita lihat. Kita kirim lagi. Nah, sekarang dia udah objek. Nah, ini lebih bagus sih, karena memang bentuknya biasanya objek.
Oke, lanjut. Kita mau ganti nih. Mungkin kita mau ngambil get yang cuma ada ID-nya sekarang kan. Bisa f.get sama aja slash API slash context slash titik 2 ID. Nanti slash titik 2 ID ini bakal diganti sama angka ID kita. Oke, terus callback function request respond. Jangan lupa press 1. Bosannya jangan kopas ya, biar kita lebih terbiasa untuk ngetik. Oke, message. Kontak, ambil kontak dengan ID. Dengan ID, oh ya, sorry. Aku mau lihat ID-nya juga soalnya, jadi harus pakai backtick, nggak bisa pakai 2 ID. Oke, ambil kontak dengan ID. Aku biasanya kayak gini sih untuk ambil ID itu. Nanti request. Nah, di dalam request itu ada objek params. Nah, params. Dimana params ini akan isinya itu bakal ini sih, ngambil ini. Tapi lebih spesifiknya lebih ke yang ada titik 2-nya. Titik 2, kita mau ngambil ID berarti tinggal titik ID gitu. Nah, kita harusnya udah bisa lihat si ID-nya berapa. Coba kita tes dulu ya. Berhasil atau enggaknya. Tapi konteks slash berapa? 12 misal. Oke, berhasil ya. Kita lihat dia udah ngambil 12, misalkan 15. Nah, ini bakal berfungsi sih untuk kita mau ngambil kontak yang spesifik yang kita mau aja, misalkan kontak 15 ini. Oke. Next, kita mau selain get-nya apa nih? Kita mau post kan, kita mau buat yang baru. Oke, bisa juga kayak gitu. Ganti aja sekarang metodenya. Jadi app titik post text request respond. Oke. Kita lihat tambah kontak baru. Oke. Sekarang kalau kita mau ke sini, kita ganti metodenya. Jadi post, terus hapus ini, send. Oke, sekarang udah berhasil juga. Oke, masih ada 2 lagi nih yang belum, itu update ya, update sama delete. Oke, sama kita tinggal put terus slash API ya, slash titik 2 ID. Oke, mungkin aku ambil aja ini slash ID, update dengan kontak dengan ID. Mungkin sekalian aja ya delete-nya. Nah, ini kopas aja lah. Terus delete. Put ya, jangan update, aku salah man. Jadi dia nggak error malah. Oke, kita hapus. Coba sekarang kita put. Misalkan salah nih gimana? Nah, dia bakal, kalau salah kita bakal ngasih error sih, kayak error gini. Kayak put API konteks, karena memang kita nggak ada buat endpoint ya untuk API konteks di sini. Jadi kita harus masukin ID-nya apa 12. Nah, dia bakal berhasil. Update kontak dengan ID 12. Terus kita mau delete nih. Delete yang 12. Oke. Terus kontak dengan ID mungkin udah berhasil ya. Tapi walaupun udah bisa, kita udah buat apa request response, udah buat endpoint kayak gini, masih ada yang kurang nih. Kita belum menerapin salah satu cara itu adalah roots kayak itu kan. Terus sama controller. Nah, kita harus buat kayak gitu. Karena ini nggak bagus sih untuk pandangan developer, karena server ini harusnya fokusnya itu cuma untuk jadi server aja, jadi handle antara peminta user. Nah, untuk logiknya sendiri, untuk ganti, misalkan nanti kan dia bukan cuma responnya, bukan pesan aja kayak ganti pack gitu. Itu harus ada di logiknya, harus tetap lain. Yang itu ada di, kalau kita ada di sini ada itu ya, ada roots. Kita bakal buat terus juga di sini. Jadi buat folder baru, namanya roots. Terus kita buat file baru juga, namanya ini kontak. Jadi kontak
root JS. Oke. Tag root JS, terus kita ambil lagi express-nya. Require express. Oke. Express. Terus sekarang kita bukan app lagi ya, tapi kita harus, kalau kita mau router, kita harus ngambil ada di dalam Express itu kayak ada fungsi routes. Ini aku coba dulu ya. Cons router itu sama dengan express titik the router, sebuah metode dalam itu untuk menghandle routing lah, istilahnya routing sih. Oke. Terus kita jangan lupa untuk export ini. Caranya itu kalau di ES5 modul titik exports itu sama dengan namanya apa? Ini router. Oke, so kita udah export ini. Nanti bakal kita pakai di dalam Server.js ini. Oke, selanjutnya apa? Kita harus buat ya router titik kalau nggak salah send. Oh maaf, bukan. Dia root juga. Sorry. Root. Nah ini bakal function ya. Jadi bakal ada dua juga. Dia bakal nerima endpoint sama si itunya. /tp endpoint itu bakal akhirnya ini. Oke, aku tunjukin aja ya. Kita ambil dulu aja ini. Kita copy, terus kita taruh di sini. Oke. Nah, di sini juga jangan lupa ada slash. Nah, yang punya slash. Kenapa slash? Kenapa bukan API konteks? Karena nanti API konteks ini bakal manggil si konteks router ini, si root ini. Dia bakal mengambil slashnya gitu. Jadi API konteks slash. Oke, mungkin kita tunjukin aja ya. Jadi nanti kita nggak perlu lagi pakai ini. Kita matiin dulu ininya. Oke. Kita lihat di sini. Sip. Nah, kita bakal pakai middleware yang lain. Bukan get, bukan post, bukan put ataupun delete, tapi use. Yang use ini, salah satu middleware use ini bakal istilahnya, kalau dia sama ya endpoint-nya. Nah, ini API ya. Nah, apapun fungsi di sini, dia nggak peduli ya. Put, delete, ataupun update, ya update post, tapi yang penting endpoint-nya sama. Jadi misalkan ini ganti jadi get, misalkan ini jadi post. Nah, dia nggak bakal peduli kalau kita pakai use. Semuanya, semua metode itu dianggap sama dia. Dan dia langsung nembakin functionnya. Dalam hal ini fungsinya itu kita pakai yang kontak root. Oke, caranya itu tinggal require, kita export ya require. Gimana ketinggalannya di sini ada di roots /kontak roots. Oke, kita bakal coba nih, berhasil nggak? Bisa nggak dia manggil? Nah, oke, kita lihat dulu slash. Oke, jadi nanti API kontaks masuk ke dalam sini, require ini ditembakin fungsinya, terus dilihat slash benar nggak slash? Oke, masuk. Mungkin kalau kalian di sini ada kayak ambigu ya, agak aneh gitu. Nah, kita coba aja dulu. Kita get. Nah, dia error. Kenapa error di sini? Error di sini karena kita lihat dia rootnya nggak tahu. Ini rootnya untuk apa? Untuk get, untuk post, untuk put, atau untuk delete. Dia ambigu. Nah, itu karena salah. Karena process ini harusnya di dalam kurung. Root titik ada get di sini. Jadi kita hapus dulu. Ada fungsi get. Kita kasih ini lagi. Nah, ini baru berhasil. Jadi itu harus ada get. Jadi untuk root slash. Jadi setelah masuk API konteks, masuk ke dalam function ini, endpoint-nya adalah slash di ujungnya ini. Dia kalau gini, default-nya gini, slash. Jadi kalau kita nggak pakai ini, nanti ditambahin di website-nya langsung ada slash-nya gitu. Jadi ada nama di belakangnya. Oke. Nanti setelah masuk ini, dia akan ngecek lagi. Benar nggak metodenya? Metodenya itu get. Kalau benar, baru ditembakin fungsi ini. Kita tes ya. Oke, sekarang udah bisa lagi dia. Jadi jangan lupa untuk nambahin habis root ini namain get. Jadi dia bakal ngecek benar nggak metodenya get, terus rootnya benar nggak slash saja. Kalau ini slash saja. Terus apakah dia memang endpoint-nya itu udah API /kontak. Kalau udah benar semuanya, baru ditambahin fungsi ini. Oke, nextnya kita ganti yang lainnya ya. Bukan cuma get ini, tapi yang lainnya juga kita buat router
titik root yang post dulu lah, slash post. Oh ya, request respon. Samain aja, tambah kontak. Oke, terus kita tes bisa post. Oke, udah bisa ya. Jadi tinggal dihapus aja sih. Dihapus, ini dihapus. Terus yang lainnya. Oh iya, mungkin karena aku tadi ngomongin JSON ya, mungkin kita lebih bagusnya itu jangan pakai send gini aja, tapi harus ngasih tahu tipe datanya apa. Dalam hal ini JSON kan. Kita bisa ganti ini jadi titik JSON. Karena biar kita bisa tahu, send-nya itu jangan, kalau di dalam website itu biasanya komunikasi antar data itu jarang pakai string. Dia biasanya langsung pakai JSON gitu. Kalau kita tes lagi, ya masih bisa. Tapi ini udah JSON sekarang bentuknya. Dan itu lebih baik kita ganti jadi bukan send lagi tapi JSON semuanya. Postnya, oke, udah bisa. Oke, selanjutnya tinggal yang lain ya. Copy aja lah. /2 ID get tambah ambil kontak dengan ID. Maaf, request params titik ID. Oke. Selanjutnya delete. Ya put, sorry. Put update kontak. Terus satu lagi delete. Oke. Kita testing sekarang semuanya. Coba /10 aku mau ngupdate. Oke, berhasil. Terus delete. Oke, berhasil juga. Yang gate-nya yang belum. Bentar. Oke. Kita udah berhasil ya untuk itu semuanya. Tapi di sini masih kurang sih menurut aku. Terus ini kan kalau kita analogikan sebagai alur kan, harusnya dia cuma ngatur rute aja. Dia ngatur rute, nanti misalkan habis misalkan kita ke Tokopedia, kita beli suatu barang, ataupun ke Shopee, kita beli suatu barang, kita pencet barang tersebut, terus dia loading, arahin ke pembayaran kan. Nah, berarti dia harusnya kontrol itu kan, kontrol kemana habis kita ngeklik kan, slash tadi. Walaupun memang belum terlihat di sini. Tapi berarti kita harus desain lagi nih, desain lagi si logiknya. Kita berarti harus pakai controller. Nah, controller ini yang bakal ngehandle, yang benar-benar ngehandle logic ini. Nah, ini. Oke. Sekarang kita buat dulu filenya, foldernya namanya controller. Oke. Terus kita buat di sini namanya contract controller JS. Oke. Nah, ini bakal ngehandle controller kita nanti, fungsinya nanti. Gimana dia bakal ngehandle logiknya aja gitu. Dan nggak perlu itu sih harusnya, tinggal di export aja. Caranya tinggal kalian buat lagi get kontak untuk semuanya. Terus ininya di copy aja, diambil, taruh di sini. Oke. Nah, terus modul kita ekspor dulu, modul export. Karena bakal banyak ya fungsinya, itu bukan cuma satu ini. Get contacts, get contacts sama dengan require. Gimana kalian nyimpannya tadi, jangan lupa di luar ya. Controllers, oke. Nah, tinggal diganti deh ini. Nah, kita coba lagi bisa nggak ya? Ini lebih linear kan? Oke, kita lihat masih bisa ya. Nah, ini lebih bagus sih cara kayak gini karena dia bakal lebih linear, kita juga bakal berfungsi gitu. Oke, itu cuma ngendaliin roots, dia bakal ngendaliin slash-nya aja kemana.
Terus endpoint-nya bakal cuman ngendaliin API konteksnya aja. Jadi kalau kita kita ke dalam tab konteks, terus kita mau ngubah konteksnya, dia langsung masuk ke dalam fungsinya routes-nya. Di mana fungsi routes ini akan ngelihat apakah metodenya apa, terus slash-nya apa. Kalau dia cuma mengambil semua kontak, maka dia akan langsung masuk ke logiknya. Itu ada di dalam get contacts di sini. Di mana dia benar-benar, baru dia benar-benar ngembaliin sebuah kontak, seluruh kontak gitu. Oke, mungkin kita lanjut semuanya ya. Jadi post juga, post, add kontak, oke, copy, lanjut, oke, terus yang ID ya ini. Oke, ntar aku get kontak, kontak aja nggak pakai S, individual. Oke, jangan lupa di sini. Oke. Oh ya, nah kita lihat, kita coba dulu ya si yang mana dulu nih, yang post. Aku mau lihat yang post. Oke, berhasil. Terus aku mau lihat yang get yang slash full put ya ini. Oke. Oke, berhasil juga. Teks full. Terus ambil juga update kontak. Delete kontak. Ambil dulu. Oke. Save. Update kontaknya udah. Oke. Tinggal dipanggil aja. Update kontak. Delete kontak. Oke. Update kontak. Oh iya, jangan lupa di sini. Oke. Nah, kita udah nerapin sesuatu itu ya, caranya gimana untuk buat root sama kontak. Kita udah belajar satu model itu, MVC tadi ada controller. Kita udah lihat gimana cara buat root sama controller. Terus kita coba lagi di sini. Button post. Maaf, post nggak betul. Kita coba semuanya lagi, terus get. Oke. Slash 20 misalkan. Oke. Put masih bekerja ya, kita lihat. Oke, dia masih bekerja, bagus. Oke. Dan juga udah JSON. Nah, habis itu apa? Kalau kita lihat di sini di app kontak ini, kita lihat lagi di controllernya. Nah, kita lihat kalau dia punya request body kan di postnya ini. Dan ini kita harus tambahin juga di sini. Karena kalau post ini biasanya kita harus ada expect gitu. Expect dari si user sendiri. Si user itu ngirimin satu data gitu sama kita. Oke. Kita lihat di sini di post ya. Post. Kita ke body. Kita bakal kirim JSON. Buka tanda kurung 2, terus misalkan name, supaya Fahri misalkan, terus alamat misalkan Jalan Kamboja. Oke, terus kita tambahkan di sini itu adalah nomor telepon ya, nomor telepon, jangan spasi, telepon aja lah biar gampang. Terus terus 08 ya sembarangan lah terserah. Oke, kita save. Kita masuk lagi ke sini, belum selesai ya. Jadi kita mau nangkap ini, kita mau lihat add kontaknya gimana. Kita masuk console log, nanti bakal lihat di sini ya, di dalam sini.
Di sini, kalian lihat di situ console log itu ada slash. Aku mau lihat, ini aja ya. Add, terus ada request titik body. Oke. Salah. Iya, request titik body. Nah, dia undefined. Kenapa dia undefined? Itu karena dalam proses data ya, dalam proses pengiriman data satu sama lain, itu biasanya, bukan biasanya ya, memang ketika kita ngasih dari back end ke front end, terus dari back end ke API ke front end, itu biasanya datanya itu harus dalam bentuk JSON. Jadi gitu. Jadi pas kita ngirim data JSON ini, pas kita kembaliin ke sini, dia bentuknya belum diparsing gitu. Kita belum parsing dari JSON ke dalam objek biasa. Nah, itulah tugas dari server JS. Nah, di sini ada fungsi lagi ya. Kita pakai middleware lagi, itu namanya use. Di mana dalam Express ini dia punya fungsi JSON, di mana dia bakal convert apapun parsing data dari si klien ini, dia bakal diubah jadi JSON biasa gitu, biar bisa dibaca sama aplikasi kita. Oke, misalnya kita coba lagi sekarang, udah ditambah ini, kita tes. Nah, sekarang kita udah bisa dapetin si objek tadi. Sekarang dia udah berubah ya dari JSON konten biasa itu jadi sebuah objek gitu, objek literal istilah. Ada name-nya, ada alamatnya, ada teleponnya gitu. Kita udah bisa lihat seluruh objeknya. Oke. Oke. Mungkin itu untuk hari ini ya. Jadi kita udah belajar cara buat server, kita udah belajar cara buat controller, habis itu kita udah belajar roots. Habis itu mungkin untuk besok kita bakal belajar handling error ya. Handling error sama kita belajar buat untuk database-nya gimana. Karena itu bakal lebih kompleks lagi. Oke. Mungkin itu aja sih dari aku, kembaliin ke MC. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Zidan atas penyampaian materinya pada pertemuan pertama dalam acara SKIT Innovation yang kedua ini. Tentunya bakal bermanfaat buat kita semua. Boleh nih untuk para peserta jika ada pertanyaan, boleh langsung ketik atau tanyakan di kolom chat atau bisa gunakan fitur raise hand. Oke, boleh silakan kepada Kak Rizky Hairunisa. Kak, mau tanya tadi yang di localhost itu harus port 3000 atau gimana, Kak? Sama cara baca kode yang ditulis itu tadi gimana ya, Kak? Cara bacanya. Oke, mungkin yang pertama dulu ya, yang tentang environment tadi, port tadi. Oke, jadi port tadi itu sebenarnya terserah ya, bebas. Kalian bisa pakai dari satu juga boleh. Tapi dalam konteks developer sendiri, biasanya itu pakai port 3000 untuk ngembangin. Karena port 3000 ini jarang diganggu sama aplikasi lain. Misal, karena kalau kita salah port ya, bisa port tabrakan sama port lain. Jadi di Windows ini banyak port, dan mereka juga banyak pakai port lain. Dan takutnya kalau kita pakai yang jarang dipakai orang untuk develop itu, kita bisa tabrakan sama port lain, yang akhirnya kita nggak bisa mengakses localhost tadi, kita nggak bisa ke new request tadi. Jadi misalkan aku budget 5.000 ya servernya, terus ini juga jadi 5.000. Oke. Nah, dia bakal ngupdate 5.000, nggak masalah karena nggak tabrakan. Tapi misalkan nih ada port lain nih yang lagi pakai port 5.000 dan kita juga pakai port 5.000, dan itu bakal ngasihin error gitu. Apalagi kalau kalian punya aplikasi kayak Exam yang pakai port juga, nah itu bisa buat tabrakan. Kalau nggak salah Exam itu juga pakai port 3.000 sih. Tapi karena aku nggak nyalain Exam saat ini, jadi dia nggak tabrakan. Tapi kalau memang kamu mau cari amannya, kamu bisa pakai port 5.000 ini gitu. Jadi terserah kamu sih, kamu boleh tes-tes port lain gitu yang nggak masalah, yang nggak. Tapi kalau error, mendingan balik lagi ke port 3.000. Terus untuk kode tadi itu yang baca yang mana ya? Kode yang mana? Yang JS. Yang di server atau kontak roots? Dua-duanya boleh nggak, Kak?
Oke, oke. Mungkin dari Server.js dulu ya. Jadi untuk Express sendiri memang agak aneh ya karena kita biasa pakai import. Tapi ini sama sama aja kayak kita import di JavaScript itu import Express from Express. Nah, itu sama aja kayak gini. Tapi dia dalam bentuk sebuah ES5, ECMAScript 5 maksud aku gitu. Nah, untuk Express ini merupakan sebuah framework ya, aku bilang tadi framework, kalau di sini dijelasin, yang kalau kita pakai, terus yang kalau mau kita pakai, kita harus instansiasi dulu. Instansiasi itu maksudnya ngambil blueprint dari ini Express, habis itu dibuat jadi objek dalam app. Jadi app ini sekarang punya seluruh metode, seluruh function yang ada di dalam Express sendiri. Kayak use, kayak get, put, delete. Nah, itu dia punya semuanya app ini sekarang, karena dia udah ngambil fungsi dari Express tadi. Terus untuk port sendiri, proses environment port ini, proses ini merupakan inbuilt function ya dalam JavaScript. Mungkin aku kasih tahu aja itu untuk inbuilt function JavaScript. Nah, ini ada JavaScript built function. Aku kirim ke chat. Nah, itu kalau kalian di situ banyak sekali ya. Salah satunya itu adalah proses. Proses ini adalah inbuilt function yang kita nggak perlu buat sendiri. Nah, di dalam proses ini dia punya environment. File environment tadi ini yang ada portnya. Dan kita bisa ngakses itu pakai paket lain namanya .environment, .env ini. Jadi .environment ini fungsinya adalah untuk mengubah environment tadi. Jadi bisa dibaca oleh proses ini. Kalau kita lihat di sini, nah, plots environment file contents into process titik environment by default. Nah, jadi dia bakal mengubah proses environment tadi bisa mengakses file environment ini. Itu fungsi dari library environment. Dan kalau ditanya kenapa kita harus buat port di sini, padahal cuma pindahin aja ya, pindahin ke sini bisa langsung 5.000 gitu. Ini karena kalau kita udah buat develop aplikasi backend dan kita mau hosting, itu kalian pasti bakal pakai environment. Dan nanti port 5.000 ini bakal diganti sama link website kalian, itu alasannya. Dan nanti link website kalian tuh bakal diganti sama port lain. Kalau misalkan link website kalian tuh yang kalian hosting itu misalkan ada crash atau overload, nah itu bakal diganggu kan. Nah, itu bakal diganti sama proses environment. Nah, terus kita lihat di sini, next-nya itu ada app.use. Itu fungsi juga, fungsi di Express, di mana dia bakal nerima, kalau dalam di sini ada endpoint-nya, dia bakal nerima apa aja permintaan dari klien selama sama endpoint-nya, itu dalam hal ini /API/context. Selama dia sama, dia bakal diterima. Habis diterima, dia apain? Dia bakal masuk ke dalam context rules ini. Gitu. Jadi di Express.js, terus Express.js ini untuk apa? Fungsinya adalah untuk parsing ya. Parsing data dari, kalau di sini kita lihat permintaan tadi, ini kan masih dalam JSON konteks. Nah, JSON konteks ini biasanya pas dikirimkan ya dari klien sendiri, itu bentuknya kayak string gitu, stringify gitu ya. Bentuknya dalam bentuk string. Stringnya itu bukan cuma ini aja yang string, tapi semuanya jadi string kayak gini ya. Itu bakal jadi string semua. Dan kita butuh JSON kan. Jadi nanti di dalam Express.js ini bakal ngubah seluruh body ini body ini jadi sebuah JSON biar bisa baca di sini. Kalau kita kirim lagi, oke, karena ya API-nya aku matiin ya. Portnya aku ganti lagi jadi 3001. Nah, kalau kita kirim lagi di sini, nah dia bakal ganti ini jadi bisa nerima itu untuk Server.js sendiri. Nah, untuk listen sendiri, ini merupakan default kode untuk develop aplikasi backend kita, di mana dia bakal dengerin, maksudnya listen itu dengerin di port berapa, dalam hal ini port 3000, dan kalau udah berhasil didengerin, udah berhasil di listen, udah berhasil connect, itu bakal langsung ngasilin konsol log ini, listen import 3000 tadi. Kita bisa ganti pesannya jadi apa aja, terserah. Dan bisa juga pakai try and catch kalau misalkan kita nggak bisa pakai try and error, tapi itu nanti aja untuk besok untuk try and catch-nya. Oke, untuk selanjutnya itu untuk kontak rusnya sendiri, kita bisa lihat di sini. Itu ada, dia manggil Express juga kan, dia manggil Express, tapi dia manggil fungsinya sekarang bukan kayak tadi kan, kita bukan instansiasi Express-nya, tapi kita ngakses langsung Express-nya, terus kita ambil fungsi routernya. Nah, fungsi router kita simpan dalam sini. Sekarang router tadi bakal punya seluruh function yang berkaitan dengan router gitu. Nah, di dalam fungsi yang berkaitan dengan router tadi, dia punya fungsi router, fungsi root. Di mana fungsi root ini akan ngambil endpoint terakhir. Masuk endpoint terakhir ini dan di dalam ini, kayak ini kan API/contacts.
slash. Nanti kalau di dalam website itu dia bakal ada slashnya gitu. Nah, nanti dia nambahin slash sendiri. Nah, kalau dia udah benar, terusnya itu udah sesuai di sini. Terusnya udah API konteks, oke udah benar. Terus dia ada slashnya juga udah benar. Apakah kali itu dia bakal ngecek lagi, apakah dia metodenya get. Kalau dia metodenya get, udah benar, maka langsung ditambahin fungsi get kontaks ini. Di mana isi fungsi get kontaks ini adalah logiknya ini ya. Jadi dia bakal nerima dua hal, itu ada request sama respon. Respon tuh dapat kita kita ngirim ke user. Request tuh kalau di sini kita nerima dari user untuk request sendiri. Nah, gitu. Dan itu berlaku untuk semuanya, response gitu, get sama put. Dan itu selama endpoint-nya sama, dia bakal nembakin fungsi tadi gitu. Dan kalian juga bisa, oh ya, satu lagi ya mungkin, kalian juga bisa buat ini jadi lebih linear. Caranya itu tinggal, karena ini sama, kalau kalian lihat ya, root itu sama-sama slash, cuma beda metode aja. Kalau di Express sendiri, kalian tinggal copy ini, terus titik. Nah, ini juga berhasil ya. Kalau kita tes, kita get contacts, terus kita mau post, slash. Dan dia masih juga berhasil, nggak masalah. Ini juga lebih cepat. Tapi kalau kalian bingung kayak gini, kalian bisa buat kayak gini aja langsung dipisahin. Dan ini berlaku untuk seterusnya ya. Jadi nanti ID ini bakal langsung dikirim ke get kontak langsung bisa ngambil parameter ID-nya gitu. Gimana? Kira-kira udah jelas belum? Kak, terus ya cara nyambungin ke websitenya itu? Nah itu mungkin kita bakal belajar untuk next ya, karena kita bakal belajar tentang, karena ini cuman fokus sama backend aja, jadi kita cuman buat endpoint-nya ya sama API-nya. Untuk next kita bakal belajar caranya gimana cara kita biar bisa komunikasi, nampilin datanya dari front end, dan gimana caranya kita bisa komunikasi antara backend dan front end gitu. Oh, oke Kak. Kasih Kak. Oke. Oke, teman-teman, apakah ada lagi yang mau bertanya? Baiklah, sebenarnya tidak ada lagi yang mau bertanya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Kepada seluruh peserta dimohon untuk menghidupkan kameranya karena sesi dokumentasi akan segera dimulai. Kepada panitia Pubdoc bisa mengambil alih untuk mengambil screenshot dan memberi aba-aba. Terima kasih. Baik, untuk seluruh peserta, harap menghidupkan kamera karena sesi dokumentasi akan saya lakukan. Oke, boleh pose sekarang. 1, 2, 3. Lagi.
1, 2, 3. Oke, udah makasih. Oke, baik. Terima kasih kepada panitia Pubdoc. Teman-teman semuanya yang saya hormati, tidak terasa kita telah berada di penghujung dari rangkaian acara hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Kak Zidan atas penyampaian materi dan ilmu yang bermanfaat bagi peserta semua. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak juga kepada peserta yang begitu antusias mengikuti acara pada hari ini, dan kepada penyelenggara dan panitia yang begitu hebat sehingga acara ini berjalan dengan baik. Izinkan saya mengingatkan bahwa besok 9 Juli 2023 akan dilanjutkan dan masih menjadi rangkaian acara SKIT Innovation yang kedua 2023 ini, dan diharapkan kita semua masih dapat bertemu di hari besok, hari kedua. Saya Siti Latifah selaku Master of Ceremony mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang terjadi pada rangkaian acara pada hari ini. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.